Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Old Trafford harusnya menjadi tempat yang nyaman bagi Manchester United. Namun pada musim ini Old Trafford justru jadi rumah yang tidak memberi rasa nyaman bagi Bruno Fernandes dan kolega. Laga melawan West Ham United dan Wolverhampton adalah gambaran umum situasi yang dihadapi MU saat bermain di Old Trafford. Bukannya meraih poin penuh, MU justru kesulitan mendapatkan poin dan sangat sering menelan kekalahan. Hingga pekan ke-36 MU sudah merasakan 9 kekalahan kandang di Premier League. Rekor ini sangat buruk, bahkan bisa dibilang memalukan. Berdasarkan catatan BBC Sport, MU telah menderita kekalahan terbanyak dalam satu musim pada laga Liga, Premier League atau Liga Inggris di Old Trafford. Dari 9 kekalahan itu ada hasil yang benar-benar buruk, salah satunya saat kalah 0-3 dari Bournemouth. MU juga kalah dengan skor yang sama saat berjumpa Liverpool dan Tottenham di Old Trafford. Rasmus Højlund, penyerang muda klub Premier League Manchester United, merasa kecewa akibat kesulitan mencetak gol secara rutin bersama Manchester United. Dalam wawancara terbaru dengan Mirror, Rasmus Højlund membahas masa-masa sulitnya selama di Manchester United. Lebih spesifiknya, di mana ia kerap gagal mempersembahkan gol bagi MU. Hal tentu saja membuat fans MU kecewa berat. Namun Rasmus Højlund juga mengaku merasakan hal yang sama dengan para supporter tersebut. Rasmus Højlund mengaku dirinya memang merasa frustasi di Manchester United. Namun ia tidak mau hal tersebut terus terjadi. Ia menegaskan siap bangkit bersama MU. Højlund pun mengaku sudah tahu bagaimana caranya keluar dari keterpurukan yang ia alami selama ini di Old Trafford. Rasmus Højlund mengungkapkan pentingnya komunikasi dengan rekan-rekannya. Ia percaya bahwa berbicara dengan pemain lain dapat membantunya memahami permainan dengan lebih baik. Manajemen Manchester United menargetkan 6 besar Liga Inggris 2025-2026. Misi tersebut dianggap realistis meski keterpurukan tim musim ini. Jika mendapatkan pertanda tim tidak bakal mencapai target, manajemen tidak akan ragu mengambil langkah drastis. Petinggi klub dilaporkan sudah menyusun rencana untuk memecat Amorim. Usai duel kontra West Ham, Amorim mengaku malu melihat posisi anak asuhnya di klasemen dan ragu apakah dirinya orang tepat untuk mengembalikan masa kejayaan Manchester United. Pernyataan tersebut membuat petinggi klub siaga. The Athletic melaporkan pengambil alihan kebijakan MU pada sisi olahraga yakni Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Brailsford, dan Omar Berrada tidak mau memperburuk situasi negatif di seputar klub dengan memberhentikan Amorim begitu cepat setelah menunjuknya November tahun lalu. Namun jika hasil di lapangan tidak meningkat, mereka tidak akan ragu mengetuk palu pemutusan hubungan kerja. Laporan yang sama menyebut posisi Amorim aman pada sisa musim ini. Dia juga mendapatkan kesempatan membangun skuad sesuai keinginan di bursa transfer. Dengan ekspektasi permainan bakal meningkat, kesuksesan menjuarai Liga Eropa yang juga berbuah tiket Liga Champions musim depan akan menambah uang belanjanya dalam usaha merekrut pemain incaran. Namun jika performa tim tidak membaik pada paruh pertama musim depan, Amorim harus siap kehilangan pekerjaannya. Juventus dilaporkan menambah daftar peminat Anthony setelah Atletico Madrid dan Real Betis terus dikaitkan dengan masa depan winger Manchester United tersebut. Football Espana mengklaim bahwa Juventus dan Atletico telah menunjukkan minat pada Anthony yang saat ini bersinar dalam masa pinjaman di Real Betis. Namun laporan tersebut menambahkan bahwa pemain sayap itu lebih menjadi prioritas untuk Villarreal, Atletico Madrid, dan Real Betis, dengan klub terakhir ingin meminjamnya lagi di musim depan. Sejak bergabung dengan Real Betis dengan status pinjaman, Anthony telah mencetak 8 gol dan mencatatkan 5 assist dalam 22 penampilan di semua kompetisi. Mantan pemain Ajax itu telah memainkan peran kunci dalam membantu Betis mencapai final Liga Konferensi Eropa juga. Liverpool sukses memenangkan trofi Premier League musim 2024-2025, sedangkan Manchester United punya peluang untuk menjadi juara Liga Eropa. Lantas di mana yang punya trofi juara paling banyak? Liverpool memenangkan 20 gelar Liga. Hal tersebut tidak salah. The Reds
punya 18 gelar juara Liga Inggris, First Division, dan 2 gelar era Premier League. Jadi jumlah gelar yang didapat Liverpool adalah 20. Bukan hanya prestasi bagus pada level domestik, Liverpool juga punya catatan spesial. The Reds punya 6 gelar juara Liga Champion. Secara keseluruhan, Liverpool punya 68 trofi mayor. Sama seperti Liverpool, Manchester United juga punya 20 trofi juara Liga Inggris. Beda dengan Liverpool, gelar MU lebih banyak didapat pada era Premier League. Mereka pernah merajai persaingan pada periode 2000-an. MU juga punya gelar pada level Eropa. Di bawah kendali Sir Alex Ferguson, MU punya 2 trofi Liga Champion. Total, MU punya 3 gelar Liga Champion. Secara keseluruhan, MU punya 68 trofi mayor. Simak rincian gelar-gelar Liverpool dan gelar-gelar Manchester United. Manchester United bakal menghadapi persaingan sengit dengan Arsenal saat bursa transfer musim panas 2025 dibuka. Hal itu lantaran striker asal Kamerun yang menjadi idaman mereka, Bryan Mbeumo, turut diincar oleh rivalnya di Premier League, The Gunners. Melansir dari Kauk Offside, Bryan Mbeumo sejauh ini mampu mengoleksi 18 gol dan 8 assist dalam 36 pertandingan Liga Inggris sejak awal musim. Sejumlah ini hampir 3 kali lipat lebih banyak dibanding koleksi gol Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Kebetulan Bryan Mbeumo hampir memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Brentford yang berlaku sampai Juni 2026. Kabar menyebut penyerang berusia 25 tahun itu dihargai sekitar 60 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas 2025. Manchester United berencana menyaingi Tottenham Hotspur dalam perburuan tanda tangan gelandang Lille Angel Gomez di musim panas 2025. Situs Transfer Market mencatat dia sudah tampil dalam 134 pertandingan lintas ajang sejak bergabung Lille. Sang pemain juga sanggup memberikan kontribusi 10 gol dan 19 assist untuk timnya. Kebetulan kontrak Angel Gomez bersama Lille bakal habis pada musim panas 2025, sebagaimana diungkap dalam situs Transfer Market. Fakta tersebut kian menjadikan sang pemain sebagai komoditas menarik di mata Manchester United, mengingat dia bisa direkrut secara gratis. Hanya saja setan merah harus siap bersaing dengan Tottenham jika ingin memulangkan talenta terbuang mereka di jelat transfer berikutnya. Pasalnya tim asuhan Ange Postecoglou juga menginginkan jasa pemuda Inggris. Dengan laporan Kauk Offside mengklaim saat ini benar-benar berupaya agar bisa mendapatkan Gomez dengan cuma-cuma. Manchester United masih gigih mengejar striker Matheus Cunha. Setan Merah bakal siap melakukan kesepakatan pertukaran pemain. Striker Matheus Cunha disebut-sebut menjadi target utama Man United untuk meningkatkan serangan mereka di musim baru. Bakat penyerang asal Brazil ini telah terbukti dalam balutan seragam Wolverhampton dengan torehan 15 gol dan 6 assist sejak awal musim. Diketahui penyerang kelahiran 99 itu memiliki klausul pelepasan kontrak hingga 62,5 juta pound sterling, yang membuat MU harus mempertimbangkan untuk memastikan hukum finansial fair play. Menurut banyak sumber, setan merah tampaknya telah menemukan solusi yang cocok. Timnya berencana untuk membawa bek Tyrell Malacia ke meja perundingan sebagai bagian dari kesepakatan untuk transfer Matheus Cunha. Setelah sekian lama dianggap sebagai pemain pelapis di Manchester United, Scott McTominay justru menjelma menjadi bintang utama di Napoli dan kini dinilai lebih mahal dari sebelumnya. McTominay diboyong Napoli dengan mahar 25 juta euro. Namun menurut Transfer Market, nilai pasarnya kini melonjak menjadi 34 juta euro. Peningkatan nilai ini bukan tanpa alasan. Pemain 28 tahun tersebut telah mencetak 12 gol dalam 33 pertandingan musim ini, termasuk 11 gol di Serie A. Pencapaian luar biasa bagi sang gelandang. Legenda Italia Massimo Ambrosini menilai keberhasilan McTominay tidak lepas dari tangan dingin Antonio Conte.